Menurut data dari IMF, Indonesia saat ini adalah ekonomi terbesar ke-16 di dunia dengan produk domestik bruto yang mencapai 846 miliar US dollar pada tahun 2012. Dengan pertumbuhan ekonomi rata-rata 6% per tahun selama beberapa tahun terakhir ini, Indonesia merupakan negara dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi kedua di dunia dan di Asia. Indonesia saat ini juga merupakan negara yang sejajar dengan negara-negara emerging powers lainnya seperti Korea Selatan, Brasil, Meksiko maupun Afrika Selatan. Di dalam bidang politik Indonesia, demokrasi Indonesia telah semakin matang dan memberikan kontribusi yang secara signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan rakyat. Kemajuan demokrasi yang pesat di Indonesia juga tidak terlepas dari komitmen oleh kebebasan media. Peran strategis media sebagai mekanisme kontrol dan pemandu perkembangan sosial kemasyarakatan telah mendapatkan pengakuan dari dunia internasional. Indonesia is regarded as the largest archipelago country in the world, with more than 13,000 islands and 240 million people. It is the biggest economy in Southeast Asia. By learning from other people's experiences and background, you will gain perspectives and point of views that you might not have otherwise considered. Therefore, let's use this opportunity to clarify, deepen your understanding, and increase your confidence to get a good degree and make you a more employable graduate. We hope by next year, we will be able to arrange student exchange program to most of the countries in Latin America so that we will have a deeper understanding on global economy, global outlook, and we can enrich ourselves not only knowledge about Indonesia but also the world. Jika kita bicara Amerika Latin, mungkin yang ada di benak banyak orang, apalagi yang ada di Indonesia ini biasanya nggak jauh dari, kalau nggak sepak bola, culture. Kawasan ini disebut Amerika Latin ini hanya sebenarnya secara historikalnya untuk membedakan antara Anglo-American atau American Anglo yang berbahasa Inggris dengan kawasan-kawasan ex-jajahan Portugis, Prancis, dan Spanyol di selatan. Kebetulan memang secara geografis terlihat antara North and South. Jadi makanya mereka sebutkan kalau dalam bahasa Portugis mereka sebutnya American Latina. Jadi memang hanya untuk membedakan bahasa atau kultur atau bekas kolonisasi sebelumnya. Jadi berdasarkan kedua definisi ini, maka organisasi regional adalah suatu perkumpulan yang didasari oleh persamaan karakteristik wilayah untuk mencapai tujuan tertentu. Tujuannya itu tujuan ekonomi seperti NAFTA. Terkenal kan NAFTA? NAFTA itu terdiri dari Kanada, Amerika Serikat, dan Meksiko. Ada yang unik di sini bahwa ini satu-satunya saat itu, ya satu-satunya organisasi regional yang pertama kalinya menggabungkan antara dua developed country, Kanada dan Amerika Serikat, dan Meksiko. Saat itu semua mata dunia mengarah ke situ. Bisakah berhasil suatu negara developing country, Meksiko, bisa bekerja sama dengan dua negara developed country? Apakah dua developed countries itu mau melakukan kompromi-kompromi untuk bisa mengangkat suatu developing country bisa sejajar dengan mereka? Kemarin pada saat Foreign Ministerial Meeting ke-6 di Bali, di Jakarta, itu sudah ada beberapa iconic project yang akan dibahas dan akan diterapkan. Bahwa Indonesia merupakan anggota ASEAN dan kita menjadi koordinator untuk Asia Timur, dan kita sudah menjadi tuan rumah pertemuan kita di luar negeri ke-6 Piala di Bali bulan Juli kemarin. Asia itu tetap menjadi pasar ekspor utama Indonesia. Pada tahun 2012 data yang ada di saya itu 15,4% dari ekspor Indonesia pergi ke Jepang.
dan kemudian ke negara-negara ASEAN itu sebesar 11,4%. Tapi tidak termasuk Singapura. Ke Cina itu 8,6%, ke Singapura itu 7,6%, ke Korea Selatan 7,6% juga, dan ke India 6,6%. Jadi tidak ada kata satu negara pun Amerika Latin. Kalau bicara tentang perdagangan, saya kira kalau mungkin dibuat dalam bentuk grafis begitu, mungkin titik saja dia, tidak tampak dia begitu. Kalau Anda buka statistik perdagangan, bisa buka itu ke Kementerian Perdagangan. Sekarang kan datanya gampang. Perkembangan ekspor non-migas negara tujuan dari 2008 sampai 2013. Saya coba cek negara Amerika Latin. Data yang ada adalah posisi yang paling tinggi itu Brazil. Tapi posisi nomor 22. Setelah itu menyusul posisi Meksiko itu posisi nomor 31. Setelah itu Argentina. Kita akan membahas bagaimana memperkuat hubungan ekonomi dengan kawasan Amerika Latin. Bagaimana sih state of affairs hubungan ekonomi, terutama perdagangan antar. Sebenarnya seberapa penting sih Amerika Latin dari sisi hubungan regional, dari sisi politik, dari sisi budaya dan sebagainya. Tapi dari sisi ekonomi banyak yang memang kita belum banyak gali, banyak yang belum tahu. Di sini ada komunikasi yang putus, ada link yang putus. Yang kami lihat adalah tidak ada hubungan people to people-nya. Ekonominya yang harus kita kembangkan, ekonominya yang harus kita bangun. Ekonomi melalui apa? Yang gampang aja melalui transaksi perdagangan, ekspor dan impor. Itu paling minim. Kita juga melihat bahwa kerjasama ekonomi itu dapat dilakukan secara bersama-sama melalui jaringan regional and global. Kenapa saya di sini menekankan kepada ASEAN? Karena Indonesia itu sebaiknya melakukan inward looking terlebih dahulu. Indonesia harus menjadi aktor terlebih dahulu. Baru Indonesia bisa expand dalam hal kebijakan luar negeri. Dalam hal ini adalah kebijakan ekonomi luar negeri. Jadi kalau misalnya kita mau jadi negara besar, kita harus kuasai dulu kampung kita. Ya kan? Jangan kita mau jadi negara besar, tapi kampung kita sendiri kita dikeroyok orang. Dalam hal ini adalah ASEAN.